Selamat pagi Bapak Natalius Peter Sipasulta. Perkenalkan, nama saya Caroline Antoinette Gledi Irawan dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas modul 11 dengan judul Filsafat Pendidikan Kristen. Yang pertama yang akan saya bahas itu ada pengertian filsafat. Filsafat Kristen itu pada dasarnya merupakan bagian dari filsafat umum dengan ruang lingkupnya sendiri, yaitu menyoroti filsafat umum itu dari segi iman Kristen. Filsafat Kristen dimaksudkan untuk mengarahkan filsafat umum guna memuliakan Allah. Filsafat Kristen merupakan daya upaya manusia supaya kemajuan ilmu pengetahuan direkayasa oleh ilmu filsafat, sehingga akhirnya semua ilmu pengetahuan mengakui keberadaan Allah dan memuliakan Allah. Inilah yang merupakan tujuan utama dari filsafat Kristen. Dan tujuan filsafat Kristen sendiri yaitu mengarahkan manusia untuk tunduk pada pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan pengetahuan yang sesungguhnya. Yang selanjutnya itu saya akan membahas 3 definisi filsafat. Yang pertama itu ada Plato. Filsafat itu adalah pengetahuan yang berminat untuk mendapatkan hakikat kebenaran dan menyelidiki sebab dan asas akhir dari segala sesuatu. Yang kedua itu dari Aristoteles, yaitu filsafat adalah pengetahuan untuk mencari kebenaran yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Di antaranya itu ada metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang terakhir itu ada dari William James, filsafat sebagai suatu upaya yang luar biasa hebat untuk berpikir yang jelas dan terang. Dan di sini ada asal mula timbullah filsafat, yaitu yang pertama ada rasa heran atau keheranan, yang kedua itu ada kesangsian atau keraguan-raguan, yang ketiga ada kesadaran akan keterbatasan. Dan selanjutnya ada prinsip dan nilai. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang digunakan dalam melakukan segala sesuatu. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan yang harus dijawab dalam membentuk suatu filsafat, yaitu ada 3. Yang pertama itu apa yang nyata atau metafisika, yang kedua itu apa yang benar atau epistemologi, yang terakhir ada apa yang berharga, yaitu aksiologi. Selanjutnya itu ada arah pikiran pendidikan Kristen. Yang pertama itu ada Christ-centered. Tuhanlah yang merupakan pusat pembelajaran. Pendidikan harus berpusat pada Tuhan. Siswa menerima pendidikan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang siapa Allah dan pekerjaan dunianya. Yang kedua itu ada student orient. Siswa adalah bagian penting dari pengajaran. Dalam hal ini, pendidikan diberikan kepada siswa dengan tujuan untuk memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang siapa Tuhan mereka dan apa yang Dia ciptakan. Mereka itu juga belajar tentang keberadaan mereka di dunia ini dan Tuhan, dan tentang kebenaran absolut yang ada di dalam Tuhan. Yang ketiga ada teacher direct, yaitu seorang siswa tidak hanya perlu mengandalkan diri mereka sendiri untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan seorang guru yang bertindak sebagai pembimbing yang membantu siswa tetap dalam kebenaran yang benar, sehingga kebenaran yang mereka terima dapat sesuai dengan firman Allah dan tidak menyimpang. Yang terakhir itu ada pendidikan holistik, yaitu dalam hal ini pendidikan holistik berarti bukan hanya ilmu. Itu mencakup segala aspek dalam diri siswa, seperti perkembangan karakter mereka dan kehidupan mereka setiap harinya. Siswa tidak boleh hanya berkembang dalam pengetahuan, tetapi lemah dalam karakter. Mereka harus seimbang antara perkembangan pengetahuan mereka dan perkembangan karakter mereka. Selanjutnya itu ada aspek-aspek yang mendasari filsafat Kristen. Ada beberapa aspek yang mendasari filsafat pendidikan Kristen, yaitu yang pertama ada epistemologi, yaitu Yesus adalah kebenaran dan terang. Bahwa Yesus adalah terang dan jalan kebenaran adalah konsep epistemologis yang paling sesuai dengan iman kita. Hanya Dia yang memberi kita kehidupan kekal. Dengan kata lain, tidak ada lagi jalan menuju kekekalan selain Dia. Dengan cara apa kita dapat membuktikan hal ini? Epistemologi ditentukan dengan panca indera dan kesaksian. Selain itu, banyak kesaksian turun-temurun telah diberikan untuk membuktikan hal ini. Semua kebenaran yang ada di dunia ini tidak ada yang di luar Alkitab. Sebaliknya, Alkitab juga tertulis tentang semua kebenaran tersebut. Namun, Alkitab hanya memberikan kebenaran secara garis besar, bukan menjelaskan semua kebenaran. Yang kedua itu ada aspek aksiologi. Aspek aksiologi filsafat adalah bagian yang berkaitan dengan nilai tertinggi dan signifikan.
Aspek ini memiliki nilai estetika dan etika. Pada awalnya, manusia diciptakan serupa dan mirip dengan Allah, dan selama ekstensinya, mereka diciptakan untuk memuji Allah. Meskipun demikian, sejak manusia jatuh dalam dosa, semua itu berubah. Keindahan sendiri ditetapkan oleh prinsip estetika. Tuhan selalu mengatakan bahwa segala sesuatunya baik ketika Dia menciptakan di dunia ini. Nilai estetika di sini tidak menekankan pada keindahan alam, tetapi pada keindahan manusia itu sendiri, karena mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Yang terakhir itu ada aspek ontologis. Aspek ontologis ini mempelajari sifat dasar eksistensi atau keberadaan. Dari perspektif ontologis ini, keberadaan atau eksistensi pelita tanpa cahaya tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelita pada esensinya berfungsi sebagai alat penerang. Oleh karena itu, jika pelita tidak memiliki cahaya, esensinya akan hilang. Kita juga harus ingat bahwa cahaya dari pelita yang menyala akan membantu jika ditempatkan di tempat yang gelap. Kegelapan yang dimaksud itu adalah keberadaan manusia, keberadaan kita. Keberadaan manusia itu yang secara religius dalam esensinya dapat menyembah Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhan, orang lain, dan ciptaan, tidak lagi mencerminkan Tuhan dalam arah atau mewakili Dia dalam peran dan fungsinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.